104.7 Trijaya FM Surabaya, The Real News and Information. Selamat sore pendengar Trijaya, kembali saya Wina Alifa menyapa Anda, masih di Trijaya Menyapa. Tapi kali ini seperti tadi yang sudah saya informasikan, kita punya obrolan menarik ya sampai jam 5 nanti bersama BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Kita semuanya pasti ingin ya kerja keras tapi bebas cemas. Dan untuk mewujudkan hal itu tentunya butuh dukungan berbagai hal. Salah satunya yang pasti adalah dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan di studio sore hari ini pendengar Trijaya sudah hadir. Narasumber ada Pak Edi Sasono dan Pak Sentot Priyadi, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Saya mengundang Anda untuk ikut ngobrol-ngobrol di sini, tanya-tanya langsung ya. Untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang BPJS Ketenagakerjaan, silakan Anda bisa menelpon ke 99 24 10 47. Kalau mau lewat WhatsApp juga bisa di 0811 335 1047. Dan saya langsung menyapa Pak Edi Sasono dan Pak Sentot pribadi. Selamat sore Pak Edi, Pak Sentot, apa kabarnya sore hari ini? Selamat sore Bu. Ya, apa kabar pemirsa semua yang ada di Trijaya ini? Baik, mudah-mudahan semuanya sehat, puasanya juga masih lancar dan sore hari ini juga semangat ya Pak ya. Oh ya, harus semangat. Mengikuti obrolan kita. Ya. Boleh diperkenalkan dulu nih Pak Edi Sasono, jabatannya, posisinya, aktivitasnya sehari-hari juga boleh Pak. Oh ya, Iya, terima kasih nih punya kebetulan ini mohon maaf ya bagi pemirsa nih ya, khususnya penyiar di radio ini kebetulan kepala cabang kami nggak bisa hadir hari Pak ini, Dewo Pak Dewo berhalangan ya. karena ada hal yang nggak bisa ditinggalkan, diwakili dua orang ini Bu. Salah satunya saya sendiri, saya Edi Sasono. Iya. Kebetulan saya khusus di Kepala Bidang Kepesertaan, saya menangani perusahaan besar menengah Bu. Dan di sebelah ini Pak Sentot mendampingi rekan saya juga, dia menangani khusus yang perusahaan kecil, mikro, dan informal dan mandiri. Yang akan membawakan salah satunya di sini. Dan kebetulan hobi saya ini musisi Bu. Wah. Iya. Di samping kerja keras bebas cemas, harus diimbangi dengan refreshing, bermusik, setuju. Betul. Lebih spesifik lagi, bermusiknya apa nih, instrumen atau alat musik yang dipakai saya Pak? kebetulan drummer Bu. Iya. Jadi luar biasa ya, biar loh. kita nggak kena setrum dan lain, maka saya ikuti lindungi BPJS Ketenagakerjaan ini. Melindungi diri dari setrum. Iya betul. Puasa-puasa gini masih sering juga Pak ngedrumnya, kan butuh energi tuh Pak Edi. Betul. Puasa itu bukan sebagai halangan Bu. Ya kita nikmati saja. Yang penting suasana happy, bahagia. Yang penting kita tidak perlu cemas. Gitu ya. Maka hari ini kita ambil bebas, ini kerja cemas gitu. Iya. Ya cemas lah gitu. Kalau Pak Sentot Pak, selain di BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, aktivitasnya apa nih Pak Sentot? Aktivitas saya untuk saat ini memanajeri Pak Edi. Ini kok simbiosis mutualisme gitu ya? Bagaimana jobnya udah banyak Pak setelah di manajeri Pak Sentot? Atau Ya lumayan. Iya. Seru ya pendengar Trijaya. Nanti kita talkshow sendiri deh bareng Pak Edi sama Pak Sentot ya. Siap. Kegiatannya masing-masing. Tapi sore hari ini pendengar Trijaya kita akan bicara tentang kerja keras bebas cemas. Ini dari tagline-nya aja sudah menarik ya. Kerja keras bebas cemas. Bisa dijelaskan dulu Pak tentang pengertian kerja keras bebas cemas ini maksudnya gimana? Pak Edi atau Pak Sentot yang mau menjelaskan? Oh ya, jadi gini Bu, sebelum kita jelaskan yang masalah tagline kami hari ini, sejatinya masyarakat atau yang pendengar di radio ini harus memahami dulu bahwa di negara kita ini Bu, terkait dengan program yang namanya jaminan sosial ini memang sudah ada amanah ya, yang diperintahkan oleh negara untuk menyelenggarakan yang namanya jaminan sosial. Nah di program jaminan sosial ini memang kita diamanahkan untuk mengelola atau memberikan perlindungan itu salah satu adalah jaminan kesehatan. Itu sudah ada operatornya sendiri adalah BPJS Kesehatan. Betul. Sedangkan di kami diberikan amanah juga meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan satu lagi ini jaminan kehilangan pekerjaan. Nah,
baik. Disinilah sebagai dua lembaga yang kami harus mengelola, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, Bu. Ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu sifatnya menyeluruh ya, tidak melihat apakah dia tuh kecil atau baru lahir, itu semuanya harus wajib dilindungi. Ya. Nah, kalau dari kami, dari sisi untuk yang sifatnya ada hubungan kerja. Nah, di dalam hubungan kerja ini melekatnya tidak hubungan kerja itu hanya di pabrik. Iya. Ya, taunya orang kan di pabrik, di Betul. perusahaan. Iya. Ini kami coba menghilangkan image yang namanya harus kerja di perusahaan atau di pabrik. Semuanya punya hak yang sama terkait dengan perlindungan jaminan sosial itu, Bu. Iya, baik. Jadi mau bekerja sendiri, punya usaha sendiri, usaha dagang, jualan itu juga bisa mendapatkan perlindungan dari BPJS ke tenaga kerjaan, Betul. begitu ya, Pak. Nah, ini menarik. Berarti kita sudah mulai masuk kepada jenis-jenis perlindungan, Pak. Tadi kan dijelaskan jaminan kecelakaan kerja, JKK, jaminan hari tua, JHT, dan lain-lainnya. Bisa dijelaskan satu persatu, Pak, ke pendengar Trijaya. Silakan Pak Edi, Pak Sentot. Monggo Pak Sentot. Pak Sentot silakan. Iya. Gantian ini. Ya, gantian bagi-bagi tugas, Pak. Iya. Baik, kami ada jaminan kecelakaan kerja, Bu. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja itu melindungi pekerja. Ya. Mulai dari rumah tempat tinggalnya menuju tempatnya dia berusaha, kembali ke rumah, atau sedang dia melakukan hubungan pekerjaannya tapi di luar dari itu kita yang cover biaya perawatan pengobatan. Oke. Seluruh biaya perawatan pengobatan sesuai dengan indikasi medis. Haknya, kalau hak kamarnya hak kelas 1 rumah sakit pemerintah. Baik. Nah, itu akan dilindungi. Selain biaya perawatan pengobatan, itu juga ada yang namanya santunan-santunan. Yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja, misalnya dia dirawat atau membutuhkan perawatan di rumah sakit ya, sehingga dia tidak bekerja, itu upahnya dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kita memberikan untuk 100% gajinya itu, penggantian gaji STNB selama 1 tahun itu 100%. 1 tahun 100%? 100%, betul. Ya, setelah itu baru tahun kedua dan seterusnya sampai tenaga kerja dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia itu 50% Baik, dari Pak, gaji yang dilaporkan. Ya, ini ada informasi menarik, Pak. Bisa diberikan contohnya di Sumatera, katanya bahkan ada yang sampai bisa dapat nominal 7,5 miliar rupiah. Oke. Itu bagaimana, Pak? Itu maksudnya dapatnya itu 7,5 miliar itu biaya perawatan pengobatan. Ketika masih dirawat ya? Ya, sampai sembuh. Sampai sembuh ya, Sampai Pak? sampai sembuh. Itu 7,5 miliar itu belum perawatan pengobatan saja, termasuk rawat inap, operasi, bahkan termasuk juga pemberian pen kalau dia memang dibutuhkan itu. Jadi tenaga kerja akan kita rawat sampai sembuh, cacat atau meninggal dunia. Nah, kalau sampai cacat itu ada santunannya juga, Mbak. Ada santunan, baik. Betul. Anggota tubuh kita ini ada persentasenya. Sehingga nanti persentasenya berapa persen dia kehilangan cacatnya dikalikan 80 bulan gaji untuk santunannya. Baik. Oke, itu santunan kecelakaan kerja. Jaminan Bahkan kalau dia kecelakaan meninggal pun ada santunan kematian. Hitungannya 48 kali gaji. Iya. Ya, ditambah biaya pemakaman, santunan berkala yang kita bayarkan secara sekaligus sebesar 12 juta, ya. Nah, kalau si tenaga kerja atau peserta kami memiliki anak, ya, memiliki anak yang usianya di bawah 23 tahun, belum menikah dan belum bekerja, itu biaya beasiswanya akan kita berikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Itu jumlah anaknya sampai berapa orang, Pak? 2 orang saja. 2 orang saja. Ya, kita masih mendukung program pemerintah KB, Bu. 2 anak cukup ya. Itu akan kita berikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Yang masuk dalam JKK juga termasuk manfaat return to work ya, Pak? Ya, itu bagaimana, betul. Pak Sentot? Return to work itu kalau misalnya tenaga kerja peserta kami itu sampai menderita cacat, ya misalnya tangannya diamputasi, terus kita kasih alat ganti, alat bantu, itu kita akan lakukan pelatihan. Iya. Ya, tidak hanya pelatihan fisik saja, bahkan traumanya juga kita berikan. Kondisi psikisnya juga diperhatikan ya, Pak? Betul. Sampai dia bisa kembali lagi bekerja. Jadi seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan JKK, jaminan kecelakaan kerja ya, Pak ya. Kemudian juga di situ ada jaminan kematian tadi ya, Pak ya. Sudah disinggung sedikit atau mau ditambahkan lagi, Pak? Nah, itu tadi jaminan kematian karena kecelakaan kerja. Ada lagi jaminan kematian, program kami yang kedua jaminan kematian itu di luar hubungan kerja. Oh, ini beda lagi. Iya, misalnya dia kena di rumah kena serangan jantung. Iya. Itu meninggal. Itu juga dapat santunan besarannya 42 juta.
Mm-mm. 42 juta tuh terdiri dari santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala, totalnya 42 juta. Iya. Nah, menariknya lagi program jaminan kematian ini, kalau mereka peserta sudah membayar iuran selama 3 tahun, Ya. ya anaknya juga dapat beasiswa. Oh, Iya. baik. Itu kalau sudah 3 tahun ya, Pak? Iya, 3 Kalau tahun belum masih 3 ada. tahun berarti Belum, hanya yang meninggal santunan saja. kematian saja. Iya. Baik, ya. Nah, terus yang kedua, jaminan hari tua. Ya, Jaminan hari tua ini bentuknya tabungan. ya. Jadi sejumlah iuran yang masuk atau yang dibayarkan kepada kami, ya, ditambah dengan hasil pengembangan pada saat tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia atau cacat total tetap, itu akan kita berikan Ya. tabungannya. Jadi Baik. sejumlah iuran masuk ditambah dengan hasil pengembangan. Itu jaminan hari Hari tua. tua. Yang- Ada juga nih agak mirip-mirip ya, Pak. Jaminan pensiun. Betul. Nah, jaminan pensiun itu baru kita berikan pada saat si tenaga kerja memasuki usia pensiun. Karena ini memang diharapkan bahwa pekerja itu, kalau kita sebut bahwa sering ini generasi sandwich ya, karena ya. di tengah-tengah itu Betul, kan. betul. Menanggung Jadi, keluarga. Nah, betul. Jadi mereka yang orang tuanya. Betul. Ini diharapkan bahwa si istilahnya si peserta kami pada saat memasuki usia pensiun atau pensiun ya, dia tidak menjadi tanggungan anaknya. Iya, iya, Gitu. iya. Baik. Iya. Tapi sekali lagi karena namanya jaminan pensiun berarti baru akan diberikan ketika memasuki Masuk usia pensiun. Pensiun. Ya, saat ini usia pensiun yang kami dihitung itu 58 tahun. Jadi kalau udah 58 tahun dapat itu manfaat pensiunnya. Baik. Jadi sebelum memasuki usia pensiun, asal selalu membayar, nanti manfaatnya bisa diambil ketika memasuki usia pensiun, ya. gitu ya, Pak Memasuki ya. usia pensiun atau meninggal dunia, Oh, baik. kita bayarkan jaminan pensiunnya. Atau cacat total tetap, dia sudah tidak bisa bekerja lagi, kita bayarkan jaminan pensiunnya. Oh, Iya. baik. Berarti dapat 2 atau salah satu yang diberikan nanti jaminan kematiannya atau jaminan pensiun iya, jaminan kematian iya, bagaimana Pak Ya, Sento? jadi gini, jaminan pensiun itu kalau tenaga kerja meninggal dunia, maka santunan kematian akan kita bayarkan pada ahli waris, termasuk jaminan pensiunnya, termasuk JHT-nya kalau dia ikut. Gitu. Oh, baik. Itu kita bayarkan seluruhnya. Iya. Gitu. Nah, ini juga nih Pak, yang katanya sekarang tuh resesi, banyak PHK, BPJS Ketenagakerjaan juga ada program Jaminan kehilangan pekerjaan. Gimana tuh, Pak Betul. Sentot? Nah, jaminan kehilangan pekerjaan itu sebenarnya program pemerintah. Jadi JKP itu kami hanya membayarkan gaji sebagai pengganti. Iya. Selama 3 bulan pertama itu 45%. Iya. Ya, terus 3 bulan berikutnya itu 25%. Ya, jadi hanya semasa 6 bulan saja. Kami hanya memberikan bantuan pengganti upah. Ya. Sedang kalau untuk dari Dinas Tenaga Kerja itu akan memberikan pelatihan. Pelatihannya dari Dinas Pekerjaan. Diharapkan ketika masih dalam tanggungan BPJS Ketenagakerjaan itu keterampilan bertambah, kalaupun mau mencari bidang pekerjaan lainnya bisa begitu Betul, ya Pak ya. betul. Sementara kehidupannya perekonomian tidak terganggu lah karena Iya. ada bantuan gaji. Dikasih modal juga nggak Pak? Nah, kalau ini masih belum. Beda lagi ya, Pak, ya? Mudah-mudahan pengganti gaji itu bisa dijadikan sebagai modal usaha. Iya, baik. Yeah. Nah, kita akan break dulu pendengar Trijaya. Nanti kayaknya Pak Edi nih yang akan menjelaskan ya kaitannya dengan topik kita sore hari ini, yaitu kerja keras bebas cemas. Itu seperti apa sih Pak Edi? Nanti dijelaskan oleh Pak Adi. Tapi kita break dulu, pendengar Trijaya, tetap bersama kami. Pendengar Trijaya, tadi kita sudah dengarkan Coldplay dengan Yellow. Anyway, ini requestnya Pak Edi loh. Iya. Pak Edi ini ternyata beneran anak band. Seleranya aja Coldplay, Yellow. Gimana tadi Pak udah menikmati lagunya ya? Waduh, saya terima kasih nih atas diberikan Iya kesempatan dong. mendengarkan lagu tadi nih. Betul. Menambah semangat ya Pak Edi. Iya. Dan sebelum kita lanjutkan, pendengar Trijaya, untuk Anda ya yang sekarang baru saja dapat gaji, Anda harus ingat, Anda harus bisa jaga pengeluaran. Dan untuk Anda yang dapat gajinya harian atau tidak tetap, Anda juga harus tetap semangat. Dan buat Anda yang saat ini berprofesi sebagai fotografer freelance, desainer freelance, atau profesi-profesi lainnya seperti driver ojol, petani, nelayan, Anda juga bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan biar kerja bebas cemas, biar kerja keras bebas cemas. Betul Anda sekali. akan mendapat semua manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian. Apalagi iuran per bulannya juga murah banget, ringan,
mulai Rp36.800. Untuk info lengkapnya silakan hubungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau download Jam Sostek Mobile di App Store dan Play Store. Dan Anda juga bisa mendaftar melalui agen perisai, kantor pos, agen BNI 46, agen BRI Link, dan agen kerjasama lainnya. Ayo daftar sekarang. Perlindungan Pekerja Sejahtera BPJS Ketenagakerjaan. Pak Edi sudah ditunggu nih sama pendengar Trijaya tentang penjelasan kerja keras bebas cemas. Ini maksudnya gimana Pak Edi? Oke, jadi gini Bu, kerja keras bebas cemas itu ada pesan ya supaya masyarakat itu bisa mengingat-ingat kami ya. Tujuannya apa? Orang bekerja itu biar tidak cemas. Betul. Ya, harus kerja keras, bebas. Ini ingat BPJS Ketenagakerjaan. Itu salah satu pesan atau tagline supaya masyarakat yang khususnya untuk hubungan kerja ini mengingat kami selalu. Nah, salah satu contoh Bu, ini kebetulan kejadiannya kalau nggak salah ya 2 tahun yang lalu itu seorang ojol itu mengalami risiko tabrak lari. Nah, kebetulan dia dirawat itu di rumah sakit, kebetulan dekat sekali dengan di radio ini adalah di rumah sakit Siloam. Oh, dekat, ya. Itu hampir 96 hari dia dirawat di rumah sakit Siloam. Itu sudah menghabiskan 1,3 M. 1,3 M? Iya, yang terjadi di Surabaya ini Bu. Nah, saya juga mengucapkan innalillahi rajiun Bu. Sudah dirawat hampir 96 hari, kemudian dia meninggal. Nah, kemudian dia mempunyai anak 1. Nah, ini yang kita biaya yang disampaikan Pak Sento tadi, mulai sampai TK SD sampai perguruan tinggi. Maka untuk perlindungan khususnya untuk beasiswa ini memang kami maksimalkan 2 anak. Nah, kebetulan 1 anak, maka kami akan membiayai 1 anak ini. Itu yang dinamakan tagline ini supaya mengingat khususnya kepada orang-orang yang bekerja yang kaitannya bukan dengan hubungan di pabrik, perusahaan. Sekarang kan masih ingat, waduh ini harus di pabrik, perusahaan. Nah, ini biarkan ini salah satu tagline kami yang dinamakan kerja keras bebas cemas ya. Namanya kerja keras itu memerlukan effort tinggi. Ya, resiko-resiko yang kita hadapi juga sangat tinggi. Ya, tapi jangan cemas ya. Bebas cemas ini artinya apa? Sudah ada yang melindungi. Ya, jadi apapun kalau misalkan terjadi resiko itu sudah seluruhnya sudah nggak perlu khawatir lah. Tapi yang namanya takdir atau memang kita nggak bisa menghindari ya. Hanya yang Allah yang tahu lah ya. Tapi ini adalah salah satu bentuk untuk supaya kita ini tidak cemas dalam bekerja ini. Itu salah satu pesan dari kerja bebas itu Bu. Ya, baik. Pak Edi juga bisa jelaskan ya kalau BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ini tadi juga memberikan perlindungan bukan hanya untuk pekerja di pabrik, bukan hanya untuk pekerja di kantor, tapi juga untuk pekerja mandiri ya Pak ya. Berarti di sini ada istilah-istilah seperti pekerja PU atau penerima upah, ada pekerja BPU, bukan penerima upah. Bisa dijelaskan ke pendengar Trijaya Pak Edi? Baik, kalau dari segi formal Bu, memang kalau saya berbicara regulasi, itu memang supaya mengingat itu penerima upah adalah yang bekerja atau di suatu perusahaan ya. Terus kalau bukan penerima upah itu adalah orang yang tidak bekerja atau yang ada yang menggaji. Pekerja itu mandiri Pak Edi. Pekerja mandiri. Ya. Cuma orang kan masih ini apa sih pekerja penerima upah bukan penerima upah. Nah, ini memang kami untuk mengedukasi yang penerima upah seperti ini, yang bukan penerima upah seperti ini. Yang kalau bukan penerima upah yang saya sebutkan tadi seperti mandiri, nelayan, termasuk yang tukang jahit, terus bersih-bersih, yang di tukang-tukang sampah, itu sebenarnya punya aktivitas Bu. Nah, ini juga harus ada pelindungannya. Kelihatannya sepele kayak tukang sapu di jalan misalkan ya. Dia nggak tahu kalau terpleset. Nah, kemudian resikonya. Nah, disinilah yang namanya BPJS Ketenagakerjaan hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Gitu. Dan bisa dijelaskan juga Pak Edi, Pak Sento tentang iuran pembayarannya ya supaya tidak ada pendapat yang masih nanti jangan-jangan bayarnya mahal karena kan yang ditanggung jumlahnya bisa lebih dari 1 miliar.
besar sekali gitu Pak ya. Sementara kalau dibandingkan dengan iuran yang harus dibayar itu ternyata ringan loh. Berapa Pak, bisa dijelaskan? Baik, tadi sudah disebutkan Pak, tadi sebenarnya iuran terjangkau. Iuran terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena iurannya mulai dari 36.800. Nah, 36.800 itu pekerja mandiri ya. Itu sudah dilindungi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan ada jaminan hari tua. Iya. Itu jaminan hari tuanya besarannya 20.000. Dari situ 36.800 itu ada tabungan 20.000. Jadi pada saat peserta kami sudah berhenti bekerja atau mungkin sudah meninggal, tabungannya itu bisa diambil. Gitu. Baik. Jadi seperti itu. Nah, yang penting juga dijelaskan adalah bagaimana cara mendaftar terutama untuk menjadi peserta BP Jam Sostek Mandiri ya Pak ya. Syarat-syaratnya apa saja Pak? Baik. Syaratnya cukup mudah. Tadi sudah disampaikan bahwa bisa mendaftar melalui aplikasi kami namanya Jemo. Di itu ada program Sertakan. Bisa daftar di situ atau di agen perisai kami. Atau juga di Briling, agen Briling, BNI 46, kantor pos, juga di Pegadaian juga bisa. Jadi itu syaratnya cukup mudah, tinggal membawa KTP ya. Terus infokan nomor HP atau alamat email ya dengan jenis pekerjaannya. Nah, itu aja. Cuma itu saja. Ya, hanya itu saja. Baik. Nah, Pak Edi bisa diberikan informasi Pak kalau sampai sekarang ini peserta BP Jam Sostek di Indonesia sudah mencapai berapa puluh juta atau berapa persen dari penduduk Indonesia sekarang ini Pak? Iya, jadi sebenarnya untuk menjadi kepesertaan BP Jam Sostek ya, karena ini BP Jam Kerjaan, tapi panggilannya lebih familiar itu BP Jam Sostek ya. Jam Sostek malah kita menyebutnya begitu ya Pak ya? Iya, BP Jam Sostek ini ya. Untuk kepesertaan ini kurang lebih hampir 36 juta peserta aktif ini. Kami menargetkan hingga tahun 2026 ini mencapai 70 juta. Oke, semangat Pak, kurang lebih separuh lagi. Insya Allah semangat. Jadi kami sudah mempunyai tagline sendiri Bu dari BPJS Kerjaan ini, bahwa janganlah ini sebagai beban target, tapi ini adalah sebagai hobi. Kalau hobi itu adalah ringan. Maka saya kan mempunyai musik kan Bu. Musik ini saya jadikan beban. Bagaimana saya harus begitu hafal ini itu saya jadikan beban. Tapi begitu untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja nih, ya saya tidak ada beban. Ini adalah merupakan kewajiban kami seperti itu. Ya. Termasuk juga sosialisasi seperti sore hari ini dalam rangka juga meningkatkan jumlah peserta BP Jam Sostek ya Pak Sentot, Pak Edi ya. Ada yang ditambahkan Pak Sentot, silakan. Cukup sudah. Itu ya. Baik, kalau gitu ini juga kita lanjut lagi sebelum nanti kita masuk menjawab pertanyaan dari pendengar Trijaya, karena juga ada program yang menarik. Ini ada program Sertakan atau Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda. Silakan dijelaskan Pak Edi atau Pak Sentot nih yang mau menjelaskan. Baik. Nah, ini sebenarnya tadi yang sudah disampaikan itu ada di aplikasi kami namanya aplikasi Jemo. Ada di aplikasi. Iya, jadi untuk peserta yang peserta aktif kami bisa mendownload aplikasi Jemo. Nah, di aplikasi Jemo itu ada yang namanya pendaftaran tenaga kerja BPU. Jadi program Sertakan ini, jadi kalau misalnya Mbak punya driver di rumah, nah bisa diikutkan tuh. Punya pembantu rumah tangga, punya tukang kebun, bisa diikutkan di situ. Dengan iuran 36.800 bisa didaftarkan melalui aplikasi Jemo. Dan sedikit tambahan para pemirsa terkait dengan aplikasi Jemo kami ini ya. Untuk yang sudah berhenti bekerja, itu bisa melakukan klaim melalui aplikasi Jemo. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor kami. Betul. Di bawah 10 juta tinggal download aplikasi Jemo, masukkan datanya, langsung bisa dicairkan klaim JHT-nya yang di bawah 10 juta. Oke, baik. Pak, untuk program Sertakan ini apakah harus ada yang punya hubungan langsung sama kita ya, misalnya driver, ART, atau orang di sekitar kita, tukang sayur, satpam di lingkungan rumah, atau mungkin ada juga orang-orang yang kita pikir perlu nih kayaknya punya atau mendaftar sebagai peserta BP Jam Sostek. Bagaimana syaratnya Pak? Siapa saja bolehkah? Boleh, asal mereka pekerja mandiri. Bisa siapa aja. Kalau misalnya Mbaknya punya event organizer, ya kan? Wah, ada MC nih mau didaftarkan daripada bisa, silakan. Hanya untuk event itu aja ya Pak ya? Hanya untuk event itu aja, boleh, silakan. Oh, baik. Jadi juga bukan hanya untuk jangka panjang. Itu masuk dalam program yang mana Pak di BP Jam Sostek termasuk ini? Pekerja mandiri, bukan penerima upah.
Iya, pekerja mandiri, masuknya situ. bukan menerima upah. Iya. Baik, pasti sudah nggak sabar nih pendengar Trijaya yang sudah mengirimkan pertanyaannya, tapi tetap harus bersabar ya, karena kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Anda setelah kita dengarkan Hi-Fi dengan remaja. Terima kasih pendengar Trijaya, masih di sini bersama saya Wina Alifa, masih juga bersama narasumber dalam bincang-bincang sore hari ini bersama BP Jam Sostek tentang kerja keras bebas cemas. Sabar dulu untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Dan ini ada informasi untuk Anda, mengutamakan fasilitas kesehatan yang baik bisa jadi investasi untuk kesehatan kita ya. Rumah Sakit Premier Surabaya memperkenalkan fasilitas kesehatan baru, yaitu New Generation CT Scan 512. Dengan keunggulan waktu scanning lebih cepat, tingkat radiasi rendah, kualitas gambar lebih jernih dan cepat. Dirancang untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi, menangkap hasil scan organ tubuh secara menyeluruh sehingga diagnosis bisa lebih akurat. Untuk info lengkapnya pendengar Trijaya, Anda bisa menghubungi telepon 031 5993 211. Sekali lagi 5993 211. Dan sekarang kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari Anda bersama Pak Edi dan Pak Sentot, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Kita langsung menjawab pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama dari Pak Agus Rianto, usia saat ini 54 tahun, karyawan swasta sebagai salesman. BPJS Kesehatan sudah ikut secara mandiri, sudah ikut asuransi X dan Y. Apa masih bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan? Bagaimana caranya Pak Edi? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Sentot tadi ya. Jadi gini Bu, secara logika nih Bu ya. Dengan kita sudah ikut BPJS Kerjaan, itu sudah membayar iuran 36.800 ya. Yang 20.000 adalah semacam investasi ya, namanya jaminan hari tua. Yang sisanya ini anak pelindungan untuk kecelakaan kerja dan kematian. Jadi sudah diilustrasikan dengan nilai yang saya sampaikan tadi. Biaya pengangkutan kami yang menanggung. Ya. Kemudian yang kedua, biaya pengobatan perawatan sudah tidak ada batasan maksimal Bu. Ya, berapapun tadi saya sampaikan yang tadi musibah yang terjadi di Surabaya habis 1,3 M itu artinya tetap kita tanggung ya. Kemudian orang itu istirahat, kata dokter ini harus istirahat 1 bulan penuh. Kami juga yang menggaji Bu. Ya, ukurannya dengan nilai 36.800 itu maka gajinya itu 1 bulan kita gaji 1 juta. Terus kemudian kalau ada terjadi cacat, bisa cacat fungsi, cacat sebagian, cacat total tetap, kami juga ikut menanggung semuanya. Ya, artinya program ini adalah program kompleks, artinya sudah komplit, sudah rasa pakai telurnya tuh sudah macam-macam ya. Plus ya, artinya ini sudah. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan Pak siapa tadi Bu? Pak Agus Rianto. Pak Agus Rianto itu sebenarnya dasarnya dulu yang diikutkan yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Karena setiap warga itu di undang-undang ya, kalau saya berbicara undang-undang 24 ini itu adalah hukumnya wajib Bu. Apakah itu yang penerima upah atau bukan penerima upah. Ya, tetapi kami sebagai badan penyelenggara salah satunya harus menyampaikan manfaatnya dulu. Jadi untuk yang disampaikan dari pemirsa tadi, monggo silakan Pak, hanya cukup dengan nomor KTP, WA tadi, kemudian status kerjaannya seperti apa, tinggal daftarkan. Nah, utamakan kalau monggo amit-amit jangan sampai terjadi kalau ada risiko kecelakaan langsung pakai di BPJS Ketenagakerjaan dulu Bu. Ya, karena kami pada waktu di rumah sakit itu sudah tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Kalau itu terkait dengan hubungan kerja, ya terpasti sales tadi itu Bu. Iya, begitu ya Pak Agus Rianto. Berikutnya ini dari Mas Nugroho. Dulu di kantor lama saya peserta BPJS Ketenagakerjaan, tapi setelah berhenti saya nggak tahu statusnya gimana. Di mana saya bisa tahu status kepesertaan saya? Apakah bisa lewat aplikasi di handphone? Dan bagaimana caranya untuk bisa aktif kembali meskipun saya sekarang kerja sendiri tidak ikut perusahaan? Silakan Pak Sentot. Baik, tadi dengan siapa Bu? Mas Nugroho.
Baik Mas Nugroho, kalau untuk mengetahui status kepesertaannya, kalau perusahaannya masih ada bisa menghubungi HRD. Baik. HRD ya. Tapi kalau Ada tapi malas Pak menghubungi HRD. Oke, kalau misalnya itu berarti kunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat Iya. ya dengan membawa dokumen pendukung. Seperti Ya, seperti KTP. baik. Kalau ada pengalaman kerja. Karena nanti kita akan mencari tuh datanya tuh. Itu kan kita cari datanya apa sebenarnya status kepesertaannya seperti apa sih? Itu bisa kita bantu untuk ini kan. Nah, kalau sekarang sebagai pekerja swasta, silakan tadi bisa sama juga menghubungi kantor cabang terdekat kami ya. Daftarkan diri Pak Nugroho ya untuk sebagai pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal. Baik. Berarti kan pekerja swasta ya, Bapak Iya, istilahnya bekerja mandiri ya. Iya. Silakan bisa. Kalau Mas Nugroho ini misalnya dulunya dia bekerja di sebuah perusahaan, kemudian setelah keluar dia ingin mendaftarkan secara mandiri, jadi Iya. berubah gitu Pak. Iya. Itu bisa juga ya? Ya, kalau dia punya usaha sendiri bisa. Bisa didaftarkan lagi. Baik. Pada prinsipnya seluruh pekerja ya, kecuali PNS dan TNI Polri karena aturannya berbeda, itu bisa wajib malah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Karena kan BPJS Ketenagakerjaan kan diberikan amanah sebagai penyelenggara jaminan sosial. Iya. Nah, berarti itu melekat ke tubuh ke diri pekerja. Itu. Ya. Iya. Ini dari Pak Susanto, pada jaminan pensiun minimal membayar iuran selama 15 tahun atau 180 bulan. Betul. Seandainya jika peserta belum mencapai 15 tahun sudah pensiun, apakah bisa langsung menerima manfaat dari Jam Sostek ini atau harus melanjutkan membayar iuran sampai minimal 15 tahun baru bisa menerima manfaat JP Jam Sostek ini? Baik, dengan Pak siapa? Pak Susanto. Pak Susanto, baik Ya. Pak Susanto. Betul sekali Pak Susanto, kalau misalnya manfaat secara berkala itu harus 15 tahun atau 180 bulan. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Susanto sudah memasuki usia pensiun, cuman masa iurnya kurang dari 15 tahun atau 180 bulan, Ya. itu akan menerima manfaat sejumlah iuran yang masuk ditambah dengan hasil pengembangan. Bisa diambil. Itu tetap wajib bisa. malah hukumnya. Harus diambil. Iya. Harus Iya. menikmati manfaatnya. Betul. Jadi gini Mbak Vina, Iya. Mbak Wina. Iya. Jadi kami ini pun sekarang diminta oleh pemerintah untuk yang usia sudah memasuki 56 tahun untuk segera mengambil JHT-nya. Oh. Kita mengingatkan mereka tuh. Walaupun mungkin sudah sekian lama nggak aktif bayar iuran gitu Iya. Pak. Itu tetap 50 harus diambil. Harus. Oh, enak loh. Iya. Nggak mau dikasih duit. Bukannya kami seneng peserta kami tidak mengambil iuran, Iya, bukan. Kami memang diwajibkan untuk membayarkan jaminan hari tua itu kepada peserta kami yang sudah masuk usia pensiun, yaitu 56 tahun. Cukup banyak Pak dari yang tadi dijelaskan Pak Sentot yang udah usia pensiun tapi belum ngambil. Banyak. Banyak ya? Ya, karena ini sedikit bocoran aja. Yang namanya jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan ya. Kita sama juga dengan nabung. Iya. Kalau di perbankan saya nggak tahu nih, ada potongan-potongan Iya. administrasi, pajak. Di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada itu. Wih. Iya. Pak, ini alasannya macam-macam ya. Kantor BPJS-nya jauh, kartu kepesertaannya hilang. Jadi gimana dong? Harus mengambil uang pensiunnya atau tadi jaminan hari tua. Jaminan hari ya? tuanya. Ya. Jadi kalau jaminan hari tua syaratnya memang sebenarnya nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nanti akan divalidasi dengan data kami, benar nggak nih namanya ABC gitu. Yeah. Terus ada juga alamatnya sesuai nggak, tanggal lahirnya sesuai nggak. Itu memang dibutuhkan oleh kami untuk memastikan bahwa si penerimanya itu memang yang berhak. Ya. Kalau Ya. hilang nih Pak. Nah, kalau hilang, ya itu tadi hubungi perusahaannya kalau masih ada. Perusahaannya bangkrut. Oke, perusahaannya bangkrut, berarti kami butuh dokumen pendukung. Terus ada surat surat
kehilangan lah dari pihak kepolisian iya. kalau memang itu harus dilampirkan. Iya. Ya, jadi untuk memastikan bahwa kami tidak salah bayar, intinya itu aja. Benar. Pokoknya diikuti prosedurnya nanti Betul, pasti cair deh. betul. Nah untuk tadi kantornya jauh, kita punya ada aplikasi kami Lapak Asik, bisa melalui itu. Iya. Lapak Asik ada. Jadi mekanismenya itu banyak. Iya. Tapi yang untuk peserta yang akan mengajukan klaim di BPJS Ketenagakerjaan, datang langsung aja ke BPJS Ketenagakerjaan tanpa melalui calo. Kalau di kantor di BPJS Ketenagakerjaan tidak dipungut biaya speser pun. Bahkan kalau misalnya ada peserta kami yang mengajukan klaim dipungut dipungut biaya ini segala macam, laporkan. Iya. Kami akan senang hati memberikan apresiasi lah kepada peserta yang ternyata memang wah saya ngurus ini kok dimintain, laporkan pada kami ke BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Baik. Ya. Berikutnya dari Pak Denny, syarat untuk perusahaan kecil mendaftarkan stafnya ke BPJS Ketenagakerjaan itu apa saja? Pak Sentot, silakan. Baik. Syaratnya pertama NIB, berizin berusaha, terus nanti ada surat pendirian perusahaan, akta perusahaan, akta pendirian perusahaan. Nanti ada namanya formulir yang isinya berapa sih tenaga kerja yang ada di sana. Sama data yang dibutuhkan KTP, nama tenaga kerja, tanggal lahir, nomor HP dan alamat email. Dengan berapa sih gaji yang diterima oleh pekerja tersebut. Nanti kirimkan kepada kami, nanti kita akan bantu melakukan perhitungan pembayaran iurannya berapa. Baik. Dan juga kenapa kita butuh NIB itu untuk melihat resiko yang bisa resiko kejadian kecelakaan kerja. Perusahaan tersebut usahanya apa? Karena itu akan membedakan berapa persen sih untuk iuran jaminan kecelakaan kerjanya. Kalau jaminan hari tua itu 5,7% ya, yang terdiri dari 2% dipotong tenaga kerja, 3,7 pemberi kerja. Jaminan kematian 0,3%. Ya, terus jaminan kecelakaan kerja dari 0,24 sampai 1,74%. Terus jaminan pensiun 3%, ya 1% dari tenaga kerja, 2% dari pemberi kerja. Baik. Gitu. Jadi pakai persentase ya kalau yang untuk perusahaan beda dengan yang tadi ikut secara mandiri. Betul sekali. Sudah ditetapkan mulai dari 36.800. Betul sekali Mbak Wina. Wah, ini menarik sekali, masih banyak juga pertanyaan yang belum terjawab. Pak, ini kayaknya harus datang lagi untuk bertemu lagi dengan pendengar Trijaya karena sepertinya keingintahuan pendengar Trijaya cukup besar tentang bidang sostek ini ya. Penutup Pak Edi, silakan untuk mengakhiri bincang-bincang sore hari ini Pak. Baik, terima kasih nih. Semoga apa yang kami sampaikan kepada pendengar radio yang Trijaya yang setia ini ya, harapan kami monggo kalau misalkan kami juga ada yang namanya agen Prise Bu, kantor Prise. Silakan mendaftar, salah satu misi sosial kami. Nanti masalah fee dan insentif dan lain-lain nanti bisa hubungi kantor terdekat ya terkait dengan agen Prise ini. Yang sama-sama ini adalah misi visinya jaminan sosial kepada masyarakat khususnya yang di wilayah Jawa Timur ini karena kita ada di Jawa Timur ya khususnya di Sidoarjo juga. Semoga di dalam paparan ini atau edukasi atau menyampaikan informasi ini sangat-sangat bermanfaat ya. Mungkin saya dengan Pak Sentot mewakili kantor cabang hari ini yang nggak bisa datang Pak Dewonya sebagai pelacak ini, saya juga mohon maaf dan mungkin ada tutur kata yang sengaja atau tidak sengaja ya mohon dimaafkan juga. Itu aja dari saya Bu untuk monggo Pak Sentot. Ya, cukup Pak Sentot, silakan. Oh ya. Kalau saya hanya ingin sedikit menambahkan bahwa jaminan sosial itu sangat dibutuhkan, wajib. Jadi menempel di pekerja yang ada di Indonesia ini. Cuman nanti kalau terjadi musibah, siapa yang harus membayarkan? Ya, kalau misalnya dia belum terdaftar sebagai peserta untuk pekerja penerima upah, maka kewajiban pemberi kerja lah melakukan pembayaran biaya perawatan pengobatan, santunan, tadi santunan kematian, santunan kecacatan, termasuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Itu bagi pekerja penerima upah. Cuman kalau bagi pekerja mandiri
Nah, jangan sampai nih yang namanya tabungan yang sudah kita kumpulkan untuk keluarga tercinta kita gunakan untuk biaya perawatan pengobatan. Atau mungkin pada saat tadi kita sedang menjalankan kerja keras, tapi kita cemas nih kalau kita terjadi apa-apa di jalan, kenapa anak istri kita gimana nih gitu. Tapi kalau sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetap kerja keras tanpa cemas. Kalau terjadi musibah, BPJS Ketenagakerjaan lah yang membayarkan santunan kepada ahli warisnya sehingga bisa sebagai modal usaha, sehingga terjadi kemiskinan ekstrim bisa kita hindari. Baik, terima kasih Pak Sentot, Pak Edi juga, terima kasih. Sukses ya Pak untuk BPJS Ketenagakerjaan. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar Trijaya. Setelah